Negeri Pematang Bandar ingin tahu ya, ingin tahu ini namanya bagaimana sistem jaringan hidroponik dan cara menanamnya ya. Ya begitu. Ini namanya siapa? Epa. Ini Ade, Pak. Ade. Ini Tiara, Pak. Tiara. Ini Renita, Pak. Renita. Ya. Jadi kita akan jelaskan ini sedetailnya supaya adik-adik ini ngerti juga. Jadi pembelajaran sama kawan-kawan yang lain. Ya. Gimana? Kami dari SMP Negeri 1, kami dapat tugas dari Bapak Manurung untuk melihat itu tumbuhan hidroponik dan kultur jaringannya. Dan kami di sini mempunyai beberapa pertanyaan untuk Bapak yang kami siapkan dari tadi. Yang pertama, Pak. Kemarin. Yang pertama, Ya, apa tujuan Bapak menerapkan teknik hidroponik dan kultur jaringan dalam pertanian ini? Iya, ini kan jujur karena ini simple ya. Jadi nggak perlu media tanah, nggak perlu lahan luas. Jadi karena ini sangat simple dengan letter segitiga begini bisa menanam sayur sampai segini ada 150 pokok sayur. Tujuannya karena memang ini sangat dibutuhkan gitu. Kita manusia perlu sekarang namanya sayur sehat. Ini sayur tanpa disemprot ya, tanpa disemprot dengan racun. Jadi kalaupun ada hama cukup dengan racun alami. Ya, tujuannya supaya manusia mengkonsumsi sayur yang sehat. Nanti kalau ada besar mungkin bisa bawa pulang oleh-oleh. Ya, begitu. Jadi tujuannya supaya manusia belajar mengkonsumsi sayur yang sehat ya. Dan salah satu tujuannya supaya banyak orang niru juga bahwa pertanian itu nggak harus pakai lumpur, nggak harus kena lumpur ya, nggak harus capek pinggang, nggak harus ini, cukup dengan santai untuk konsumsi sendiri. Udah nanti dari ini nanti kasihan sendiri begitu kira-kira ya. dalam kamera kan bang goyang-goyang aku bang. Kameramen nggak boleh ngomong. Nah, terus Bagaimana cara Bapak merawat dan mengembangbiakan tanaman hidroponik dan kultur jaringannya? mengembangkan, membuatnya, Ya, Pak. Merawatnya. merawatnya. Cukup ada ambil dulu ppm, alat ukur ppm. Sama apa? Ya, pH sama pH air. Ini airnya, ini dia saya terangkan dulu sini ya. Sini. Nah, ini tandon namanya. Nah, ini tandon. Udah ini mati lampu. Kalau hidup lampu lebih enak lihatnya. Ini tandon. Ini ada air di sini. Ini airnya. Jadi airnya ini yang disalurkan ke sini, ya. Kemudian dia ngalir ke sana, dia turun, ngalir lagi, turun ke sini, demikian seterusnya. Jadi setiap hari kita cek apa namanya pH airnya, Sama apa itu? sama pH airnya, sama alat ukur ppm-nya, ya. Airnya, Pak. Ya pH yang kuning, ambil dulu yang kuning kayak gini yang kuning, ya. Ini ukur pH airnya di sini bisa. Ini lihat berapa pH airnya. Ini ada 1200 ya, 1200 ppm-nya ya. Jadi setiap pagi ini dicek. Setiap pagi ya, dicek berapa. Kemudian airnya dicek jangan sampai habis karena ini pakai pompa. Jadi semuanya ini nanti diperiksa kalau ada ulat. Contohnya kan kalau ada ulat di sini kita tinggal tekan aja kan udah mati ulatnya, atau kalau banyak ulatnya kita tinggal semprot nanti pakai apa namanya itu, ini bawang putih ya, bawang putih dicampur dengan pokoknya semua bahannya alami ya, disemprotkan di sini. Itu cara perawatannya. Jadi cuma dia tiap hari terus mempersiapkan. Kalau ini contoh 2 minggu lagi panen, sebelum 2 minggu kita bibitkan lagi. Ini supaya tidak ya, ini cara. Jadi setiap hari diukur ppm-nya, diukur, inilah ukur apanya, pH airnya ya, tinggal dimasukkan. Ada alat semua, contoh di sini. Apa ini? Oh, jangan jauh kali.
ya. Ini ukur dia pH-nya berapa. Nah, ini cara ngukur pH udah tahu kalian? Belum. Nah, ini pH-nya sekitaran 7. Itu juga nanti masih turun ini. Ya. Dan bisa juga ini turun masih 7,75 ya, sekitaran 7 ya pH-nya. Jadi untuk ini semua saya hanya belajar juga dari master-master di YouTube, di Facebook. Saya belajarnya online ya, dari YouTube ya. Jadi begitu caranya supaya ini perawatannya sederhana ya. Kasih alat ukurnya ada semua, ini TDS-nya, ukur ppm-nya, ini alat ukur pH. Itu cara merawatnya ya. Ditutup ya. Ini ada atapnya, atap SUV ya, transparan, ditutup supaya jangan terkena hujan. Nah, kalau begitu kan tidak ada atapnya. Nah, jadi kalau hujan nutrisinya bercampur, kita agak air nutrisinya bisa keluar ya. Ngerti ya? Nah, terus situ kau Sejak kapan Bapak menerapkan teknik hidroponik dan kultur jaringan ini? Sejak musim pandemi COVID-19. Sejak ada virus, jadi kita bingung mau kegiatannya apa. Kita lihat-lihat YouTube, kemudian kita bikin ini. Itu berarti sejak bulan 4 ya memulainya ya. Ini sudah panen ketiga kali. Sudah 3 kali ya, sudah 3 kali panen. Itu sudah kita jual ke orang-orang yang sadar akan kesehatan ya. Gitu. Sudah? Sudah nampak. Nah. Mengapa Bapak menerapkan teknik ini daripada teknik yang lain? Sederhana, nggak capek megang pacul, nggak capek ngolah tanahnya, nggak ada. Kita bersih, ininya periksa setiap pagi, cek ppm-nya, cek pH-nya. Habis itu kalau hujan cek, ganti airnya, tambah. Itu sederhana ya. Sederhana, nggak ada. Yang kedua, kita nggak ada lahan kita sepi. Kita ini bisa ya. Ya. Apa saja alat dan bahan yang Bapak gunakan dalam pembuatan tanaman ini? Nah, ini dia, ini bongkar rahasia. Satu alatnya TDS, alat ukur ppm. ppm yang lihat di internet. Apa itu ppm ya? Ya. Ini alat ukur pH. Untuk apa ini? Untuk mengukur pH air. pH tanah bisa juga diukurnya. Mengukur pH. Udah. Yang kedua, ambil nutrisi. Andi, tolong ambil nutrisi itu. Nutrisi. Ya, iya, ini. Nah, ini takut sama kamera ini abang ganteng kan. Nah, ini nutrisinya. Ini nutrisi. Ada nutrisi A, ada nutrisi B. Ya, jadi ini yang kita pakai pupuknya ini. Jadi ini belinya selama ini saya beli online. Ya, online. Jadi nggak ada dijual di sini. Ya, belinya online. Jadi ada sih di Sumut ini dan ada di ada kawan-kawan. Jadi ini medianya media busa. Nah, kalau sini bilang apa itu? Spon. Iya, Pak. Spon ya, bukan SpongeBob ya. Ini botol aqua yang baru juga bisa, yang bekas juga bisa. Ini pralon, media tanamnya busa. Ini pralon, pakai tandon begini juga bisa. Kebetulan kemarin aku bikin tandon karena udah kotor, saya bikin kolam ikan ya, begitu. Itu pompa air, pompa aqua, pompa apa namanya, akuarium ya. Ini pakai pompa akuarium ada di dalam itu. Nah, itu alatnya. Ini pakai, kebetulan ini kan di depan rumah, kalau pakai bambu kan jelek. Ini saya bikin pakai baja ringan. Ya, ini pendinginnya, penyejuknya supaya air panas itu jangan terlalu langsung ke sana. Kamu syuting dulu saya ini dari sini.
Nggak nampak itu slow. Oke. Udah. Udah siap. Jadi nanti kalian coba belajarlah secara proporsional dan profesional. Kan gitu. Artinya supaya kalian bisa, ini terjadi karena dampak profesi laki-laki. Jadi saya bikin ini karena saya ada kerja di rumah,